Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang CT scan virtual colonoscopy. Kita lanjut ke materi. Virtual colonoscopy dengan CT scan adalah salah satu sarana yang sangat menjanjikan untuk mengevaluasi daerah kolon dengan penyebab yang tak jelas, serta dapat menunjukkan gambaran polip pada daerah kolorektal dengan baik. Pemeriksaan ini aman, mudah, dan non-invasif dibandingkan dengan pemeriksaan sejenis. Adapun persiapan pasiennya, persiapan CT scan kolonoskopi, persiapan umum atau biasa sebagaimana akan melakukan pemeriksaan kolon in-loop pada radiografi biasa. Pasien harus memakan makanan yang lunak-lunak dan rendah serat selama 1-2 hari sebelum pemeriksaan. Kemudian, minum garam Inggris buat pencahar malam sebelum pemeriksaan, dan bila perlu lakukan klisma pada pagi hari sebelum pemeriksaan. Nah, klisma ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kolon yang bersih. Hal ini sangat penting sekali dalam melakukan CT scan kolonoskopi karena akan mempengaruhi akurasi deteksi polip. Persiapan alatnya, alat CT scan, kateter kolon atau kateter ukuran besar, underpad besar 1 buah, pompa kolon set untuk memasukkan udara ke kolon. Prosedur pemeriksaannya, yang pertama pastinya registrasi pasien dulu, ganti pakaian pasien dengan baju khusus pemeriksaan, pilih protokol pemeriksaan yang sesuai dengan pemeriksaan yang akan kita lakukan, menjelaskan prosedur pemeriksaan, apa yang akan dilakukan terhadap pasien, apa yang dilakukan pasien selama pemeriksaan berlangsung, sehingga apa yang akan didapat dari pemeriksaan ini berhasil dengan baik. Pasien tidur supine di atas meja pemeriksaan dengan posisi head first. Ini adalah posisi yang pertama kita lakukan, supine. Kedua tangan diletakkan di atas kepala. Nah, setelah kita memposisikan pasien di atas meja pemeriksaan dengan posisi supine, head first, lalu kita memasangkan kateter ke anal pasien dibantu oleh perawat. Setelah kateter terpasang, kita masukkan udara dengan cara memompa sebanyak kurang lebih 40-60 di awal, atau sampai pasien sudah tidak merasa nyaman. Nah, di sini saya ingin tekankan kepada radiografer yang melakukan tindakan ini untuk menghindari komplain atau keluhan dari pasien. Lakukan komunikasi yang baik mutlak diperlukan karena pemeriksaan ini menyebabkan rasa kurang nyaman terhadap pasien. Nah, setelah kita melakukan pemompaan sebanyak 40-60 atau sampai pasien sudah merasa tidak nyaman, baru kita mengatur scan area sebagaimana membuat wall abdomen dengan batas atas setinggi diafragma dan batas bawah sampai simfisis pubis. Seperti contoh gambar yang di sini. Batas atasnya diafragma, batas bawahnya simfisis pubis. Nah, setelah kita melakukan setelah melakukan scan area atau menentukan areanya, kita lakukan scanning untuk mendapatkan topogram. Topogram pertama ini tujuannya untuk mengetahui pengisian udara ke dalam kolon. Jika belum terisi penuh, dapat dilakukan pemompaan. Jadi, maksudnya setelah kita melakukan scanning area, kita mendapatkan topogram yang pertama, kita bisa lihat apakah kolonnya sudah terisi udara secara penuh atau tidak. Nah, jika tidak terisi penuh, dapat kita lakukan pemompaan lagi. Tapi dengan syarat pasien tidak boleh bergerak.
atau berpindah-pindah. Nah, setelah dirasa cukup, kita lakukan scanning untuk mengambil irisan ketebalan kurang lebih 1-3 mili. Dan selanjutnya, pemeriksaan yang posisi kedua, kita lakukan pemeriksaan dengan posisi prone. Buat topogram kembali, saat kita lihat topogramnya saat posisi prone masih kurang, kita bisa tambahkan lagi udara untuk beberapa kali pompa lagi. Nah, lakukan juga scanning sama seperti supine dengan ketebalan 1-3 mili. Setelah dirasa cukup atau dirasa gambar sudah baik, pasien diperbolehkan turun dari meja pemeriksaan setelah dicabut kateternya, dan pasien dipersilahkan ganti baju kembali. Adapun processingnya, non-colon software, untuk mendapatkan gambaran virtual endoskopi, secara keseluruhan kita bisa proses di menu 3D dengan klik icon flat track, dan dengan auto navigator kita evaluasi sepanjang kolon sehingga gambar kolon dalam atau lumen kolon dapat diamati seperti gambar kolonoskopi. Untuk thresholdnya kita bisa buat manual. Ini bisa kalian pakai acuan untuk limitnya atau untuk lower limitnya dan upper limitnya. Sedangkan untuk kolon software, untuk aplikasi kolonnya, ini sangat mudah sekali kita lakukan. Kita tinggal load data yang kita tadi scan, masukkan ke dalam aplikasinya, dan secara otomatis gambar MPR-nya akan tervisual di sana, dari sagittal, koronal, dan aksialnya. Beserta juga VRT-nya, untuk kolon yang udara mengembang. Pada processing untuk aplikasi kolon ini, terdapat banyak kemudahan dalam melakukan evaluasi daerah kolon dibandingkan dengan menggunakan fly track. Apa saja? Ada semi automatic measurement, ada polyp enhanced view, dan yang terpenting ada garis petunjuk sebagai tanda kita telah melewati daerah tersebut. Jadi kalau misalnya kita melewati dari sigmoid, terus naik sampai dengan terminalis, itu nanti ada garisnya. Dan juga satu lagi, sudah ada format reporting yang dapat langsung dibuat dalam aplikasi. Jadi kalau ada aplikasi ini sangat memudahkan sekali untuk melakukan pemeriksaan ini. Ada beberapa gambar yang saya ambil. Ini CT scan dan pasien dan radiografernya melakukan tindakan kolonoskopi. Jadi prosedurnya seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Nanti gambar udaranya akan seperti ini, dia hitam. Kalau yang ini saya menggunakan kontras yang ini. Yang ini menggunakan udara biasa. Nah, nanti kita virtualnya seperti ini, kita tinggal geser kursornya untuk tracker dari sigmoid sampai terminal sesi.